Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas basis data. Pada video kali ini kita akan membahas denormalisasi basis data. Oke. Nah, sebelumnya di bab sebelumnya kita sudah mempelajari normalisasi data ya, yang merupakan sebuah upaya untuk memperoleh sebuah basis data dengan struktur yang baik ya, untuk normalisasi data itu. Nah, sekarang kita masuk ke denormalisasi data, yaitu bagaimana kita bisa melanggar normalisasi data tersebut gitu. Nah, sebenarnya normalisasi data ini adalah standar untuk kita perancangan database ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai normalisasi data itu juga fine-fine aja, tapi ada lebih baiknya kita memakai normalisasi data untuk perancangan database gitu. Dan di DBMS pun nggak ada peraturan bahwa kita harus normalisasi data gitu ya. Jadi kalau di DBMS misalnya di MySQL itu bebas kita mau pakai tabel kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya normalisasi itu udah jadi standar dalam perancangan gitu. Nah, sekarang di normalisasi data. Nah, denormalisasi merupakan sebuah pelanggaran yang terjadi dalam sebuah basis data, dan satu-satunya alasan yang memperbolehkan kita melakukan denormalisasi adalah pertimbangan performance ya, performance dalam basis data itu tersebut. Jika performance yang kita peroleh bisa menjadi lebih baik, maka sudah cukup dijadikan alasan untuk melakukan denormalisasi. Nah, yang perlu kita perhatikan saat melakukan normalisasi adalah konsekuensi logis dari adanya denormalisasi. Nah, selanjutnya ada redundansi dan bentuk denormalisasi. Nah, dalam basis data relasional, redundansi tidak bisa dihilangkan ya, sama sekali. Jadi, hal ini disebabkan dengan adanya redundansi akan membuat sebuah hubungan antar tabel satu dengan yang lainnya akan lebih terakomodasi. Akan tetapi redundansi ini juga harus bisa diminimalisir agar tidak menyebabkan gangguan pada integritas basis data. Nah, redundansi yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian seperti membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar, dapat menimbulkan inkonsistensi data dalam pemeliharaan integritas basis data, dapat menyebabkan tambahan waktu pada setiap proses perubahan update data. Ya, jadi dalam basis internasional memang redundansi ini benar-benar nggak bisa dihilangkan gitu ya, karena kita memang butuh, apalagi kalau misalnya di primary key dan origin key itu kita butuh banget atribut-atribut yang memang sama gitu ya, baik itu dari namanya dan sebagainya. Tapi redundansi yang berlebihan itu kita bisa efeknya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar, terus dapat menimbulkan inkonsistensi data ya, jadi inkonsisten gitu. Jadi bisa-bisa kita kesulitan dan melihat mana yang primary, mana yang origin gitu. Nah, yang ketiga, dalam pemilihan integritas basis data juga dapat menyebabkan tambahan waktu ya dalam pemrosesan update data. Jadi ketika kita melakukan query data seperti mencari, menghapus, edit, tambah, delete, nah, ataupun join, itu nantinya akan banyak tambahan waktu ya. Jadi agak lebih lama gitu. Di sini ada bentuk-bentuk denormalisasi ya. Yang pertama, sini ada atribut yang terderivasi ataupun atribut turunan. Nah, di sini kalau atribut turunan yaitu pemakaian atribut yang semacam ini merupakan salah satu bentuk denormalisasi ya, karena nilai-nilai yang terdapat pada atribut ini sesungguhnya dapat diolah ya dari nilai-nilai yang sudah ada gitu. Nah, dengan kata lain, keberadaan atribut semacam ini bersifat redundan. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya ada basis data perkuliahan yang telah kita hasilkan ya. Nah, ada kebutuhan untuk mengetahui total SKS biasanya dan indeks prestasi IP yang diperoleh oleh seorang mahasiswa. Nah, saya contohkan misalnya, nah misalnya
di sini itu kita lihat bahwa ada total SKS, ya, ada indeks prestasi atau IP. Nah, di sini Bas data ada kebutuhan untuk mengetahui total SKS, ya, nih ada kebutuhan total SKS, lalu indeks prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa atas sejumlah mata kuliah yang diambil, ya. Maka untuk memenuhi hal itu kita harus mendapatkan beberapa tabel nih. Ini juga dari beberapa tabel, ya, diambilnya. Nah, yaitu antara lain ada tabel mahasiswa, ada tabel kuliah, mata kuliah, ya. Lalu ada tabel nilai. Itu rumahnya. Nah, total SKS dari mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa diperoleh dengan menjumlahkan semua field SKS yang ada di tabel mata kuliah. Nah, jadi 21 ini dari mana? Yaitu dari jumlah SKS ini. Dari tabel kuliah, ya. Tabel kuliah ini ada beberapa mata kuliah, lalu ada SKS-nya juga. Nah, diambil dari data tersebut gitu ini. Jadi ini bukan sebuah tabel, ya, ini jadi sebuah laporan gitu. Ini nggak ada tabel namanya nomor kode mata kuliah gitu. Nah, ini dari sebuah laporan dari beberapa tabel gitu. Nah, jadi mata kuliah diambil dari tabel nilai perhitungan indeks. Kalau misalnya perhitungan indeks ini dari mana, ya lebih rumit lagi, ya. Itu tuh dari nilai mutu ini dikali SKS, ya. Nah, dikali SKS. Jadi jumlah nilai mutu dikali jumlah SKS dibagi nilai SKS lagi. Tuh. Nah, totalnya IP. Ya, 1 dikali 68 berapa dibagi 21. Misalnya ini jumlahnya berapa nih? Bisa dihitung. Jumlah ini dikali jumlah ini dikali ini dibagi kali SKS. Jadi hasilnya ini. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, ya, pada basis data perkuliahan ada beberapa kebutuhan untuk mengetahui total SKS, ya, yang sudah saya sebutkan tadi. IP nilai mutu dikali SKS dibagi jumlah SKS. Itu untuk menghitung IP, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya besarkan lagi. Nah, sini ada tabel mahasiswa, di sini ada tabel kuliah, ada tabel nilai. Nah, ini kita punya report atau laporannya seperti ini, daftar indeks prestasi mahasiswa. Jadi di join, ya, teman-teman. Tabel mahasiswa, ini dari tabel mahasiswa, lalu kita mengambil total SKS, ya, dari tabel kuliah, lalu kita mengambil tabel nilai, yaitu dengan rumus indeks ini nih, indeks nilai yang itu dikali SKS dibagi jumlah SKS, ya, kita dapat IP gitu. Nah, terus dinormalisasi juga bisa dalam bentuk atribut yang berlebihan. Nah, jika atribut yang berlebihan adalah atribut yang menyatakan lebih dari satu fakta. Adanya atribut ini melanggar first normal form, ya, karena tidak memiliki domain nilai yang unik atau atomik. Nah, akan tapi pada beberapa keadaan penggunaan atribut semacam ini dapat mengefisiensi pemakaian ruang, ya, atau penyimpanan untuk suatu tabel basis data gitu. Nah, misalnya di sini ada jenis-jenis atribut yang berlebihan nih. Nah, sini ada atribut terkodekan, yaitu atribut yang memiliki kode tambahan yang menunjukkan beberapa kondisi lainnya. Nah, misalnya kode kuliah pada tabel kuliah yang dalamnya sudah tergantung data semester, ya, dengan setiap mata kuliah. Namun sebenarnya data tersebut tidak perlukan karena sudah ada atribut semester, ya, pada tabel kuliah. Nah, terus ada atribut gabungan, yaitu atribut dalam domain komposit. Nah, contohnya atribut NIM pada tabel mahasiswa merupakan gabungan dari
2 digit tahun masuk dan 4 digit nomor urut mahasiswa ya biasanya. Kalau misalnya di kita itu misalnya 2019 tahun, lalu prodi, lalu nomor urutnya. Nah, dengan demikian atribut tersebut tidak atomik ya karena masih dapat dibagi lagi. Gitu. Jadi bisa ya dipakai gitu. Terus atribut tumpang tindih, yaitu atribut dengan nilai yang tidak sepenuhnya eksklusif. Contohnya, penambahan atribut program studi pada tabel kuliah yang menunjukkan program studi D3 atau S1 yang mengajarkan setiap mata kuliah. Untuk nilai atribut ini dapat berupa D3, S1, dan seterusnya ya. Pada nilai DS, ya, ini menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut diajarkan baik di D3 ataupun S1 sehingga bersifat overlapping sehingga nilainya tidak lagi eksklusif. Nah, selanjutnya ada atribut bermakna ganda, yaitu atribut yang memiliki arti berbeda tergantung subentitasnya. Contohnya pada tabel dosen kita dapat menambahkan atribut baru ya seperti gaji. Dan bagi dosen tetap atribut ini berisi gaji tetap dalam 1 bulan, tapi bagi dosen tetap ini berisi dari gaji intensif untuk SKS yang diajarkan. Ini tuh atribut yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada tabel rekapitulasi di sini, melihat merupakan sebuah tabel yang tercipta dari hasil pengolahan data pada beberapa himpunan entitas ya. Nah, di sini ada barang, lalu ada pembeli ya. Ini penjualan bulan per barang, penjualan bulanan pembeli. Tabel rekapitulasi juga ini kita bisa denormalisasi dengan adanya tabel rekapitulasi. Selanjutnya menghindari fungsi dalam query. Juga ini ya. Untuk denormalisasinya, query yang melibatkan fungsi terhadap tabel field, tabel basis data, dapat menemukan performance pencarian data ya. Contohnya ketika kita ingin agar field nama mahasiswa bersifat case sensitif ya, dapat tampilan sebagaimana dientrikan dengan komposisi huruf kecil dan kapital tertentu. Tapi kita juga ingin mengakomodasi kebutuhan user untuk melakukan pencarian data berdasarkan nama mahasiswa tanpa peduli huruf besar atau kecil. Maka query ini bisa diterapkan seperti ini. Where uppercase tabel nama mahasiswa, atribut nama mahasiswa sama dengan uppercase VName mahasiswa. Tuh. Selanjutnya juga sama, tapi misalnya kita sudah menyiapkan nih indeks sekunder berdasarkan field nama mahasiswa. Pencarian data dengan kualifikasi di atas tadi ya akan tetap dilakukan secara sekuensial ataupun dari record pertama hingga akhir. Yang juga berarti mengabaikan keberadaan indeks sekunder tersebut. Oleh karena itu kita dapat menambahkan atribut baru nih yang redundant, yaitu nama mahasiswa yang nilainya berisi bentuk kapital dari tabel nama mahasiswa. Nama cari ya yang sudah kita buat tadi itu uppercase nama cari. Query nama mahasiswa nama cari. Ini query contohnya ya. Itu. Jadi menghindari fungsi dalam query. Bisa download. Nah itu dia teman-teman. Beberapa contoh denormalisasi. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa juga kita nggak pakai normalisasi asalkan ada peningkatan performance ya. Untuk peningkatan performance itu akan lebih baik kita bisa denormalisasi, nggak apa-apa nggak pakai normalisasi juga. Nah, mungkin itu dia dalam video kali ini. Selanjutnya kita masuk ke query ya nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.